Ulama yang ada di tengah-tengah kampung. Aku sebagai tunggak dunia aku. Ko ulama kolola nabi mama ya papa. Akulah nabi menawa. Sebab nan ulama ko al ulama'u warasatul anbiya. Ulama tu pewaris nabi. Al ulama'u khulafa'u minal anbiya wal mursalin. Sesungguhnya ulama tu ganti nabi dan rasul. Ulama yang disakiti akulah hilang lo tonggak dunia celai. Makin parah lagi. Sebab menyakiti ulama, menzalimi ulama, sama laksana meminum racun. Kalau racun awak minum, tentu alamat badan kita kasansaro. Kini banyak ni ulama yang disakiti, ulama yang dizalimi. Aku ibu apa ulama ko tonggak dunia. Alhamdulillah banyak sangat ulama ya nak. Di pesantren awak ko mah percetakan ulama ko. Ado ganti orang murid kini banyak yo. Jadi ulama ni sadonya nanti ko ibu apa alah kokoh tak tonggak dunia. Tapi kalau ulama tolola nabi, mautul ulama mautul alam. Matinya ulama kuah, mati alam lain. Kama tapi itu kebatanyo. Di mawa kama batanyo masalah kaji lain. Kalau ulama ku nalah apa? Adun sedang semayang ulama aku diantak orang di pisau. Sedang imam orang ya tuan. Tiba je orang tak dikenal ibu apa diantaknya kudu aku je pisau mati sekali. Kemudian baru-baru ke ibu apa iaitu Syekh Ali Jaber. Entah dari malu orang datang untuk mantahnya Pak Abu. Ulama yang disakiti ya mama. Ulama ko para kekasih Allah. Amakonyo tonggak dunia tu kini lah ya. Mulai wabah hilang cie-cie. Sehingga alam kini tidak bersahabat dengan manusia lain. Bencana akan datang melanda kita kalau kita jahil terhadap ulama, kalau kita tidak memuliakan ulama. Jadi wabah alhamdulillah negara Paramagi pesantren kita adalah percetakan ulama. Mudah-mudahan Allah lindungi negara Paramagi itu daripada bencana alam, baik lampu, baik banjir, angin kancang segala macam. Karena Allah memandang para ulama yang ada di negara Paramagi. Baiknya ulama mati walaupun hidup, Allah akan tetap mencintai dan menyayangi para ulama yang berada di atas dunia ini.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu guru kita yang bersama, saudaranya yang sama-sama kita hormati, pengurus pondok pesantren Darul Ulum, saudaranya yang sama-sama kita hormati, saudaranya yang sama-sama kita hormati, seluruh majelis guru kami yang datang dari berbagai daerah, tidak disebutkan satu persatu. Seterusnya yang sama-sama kita hormati, seluruh para majelis guru, saudaranya yang aku hormati, santriwan dan santriwati, umumnya kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji bersyukur kita kepada Allah, karena Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Sehingga dengan berkat rahmat dan nikmat yang diberikan Allah terhadap kita menuju ke musala yang kita cintai itu, yaitu dalam rangka memperingati haul atau hari ulang tahun guru kita. Puji dan syukur malah kita syukurkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam marilah kita memohon kepada Allah agar salam dan salam kita disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam marilah kita ucapkan dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi baiklah, demi menghemat waktu buat berkahnya acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zakia dan Mahesa Tukalbi. Kepada Zakia dan Mahesa Tukalbi dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayat-ayat kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan. Pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan
Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah pengajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh salah seorang guru kita kepada yang terhormat guru kita Muhammad Azif Tuanku Imam Sidi. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakiman liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffira anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma akhrujna minaz zulumati ilan nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang dihormati kali yang pertama yakninya guru kita bersama, yaitunya Abuya selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian yang dihormati seluruh majelis guru, ustaz dan ustazah yang telah sudi menolong membantu Buya di dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian yang dihormati Bapak Pengurus Pesantren Darul Ulum, Bapak Ketua dan Wakil Basaratul Jajaran. Kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama, aku imam, aku kati, aku bila maulana, dotuaku, suluh bendang dalam nagari, suluh bapatang padang, itu bapatang mati. Kemudian yang dihormati seluruh aku ini mamak nanggadang basabat tua, nambawin sabana tunggang, nambah puntua sabana mulik di Anjong Tinggi, di Amba Gadang, sandi aniko di dalam kampung tampul tangkai dalam negari. Kemudian yang dihormati seluruh bapak-bapak gadang indah di Bogala, ketik tidak di Naho, yang datang dari berbagai macam penjuru pada malam ini dalam rangka acara
hol atau memperingati yaitunya ulang tahun meninggalnya abuya kita, yaitunya abuya Haji Ungku Anwar almarhum. Kemudian yang dihormati seluruh ibu-ibu Pundukan Duang, Limpape Rumah Gadang Semarang Koto di dalam kampung Yayasan Dalam Nagari. Kemudian yang dihormati santri dan santriwati, anak-anak pesantren yang telah berkecimpung di dalam pondok pesantren ini dalam rangka menuntut ilmu sebagai untuk mensejahterakan masa depan, baik masa depan di dunia ini apalagi masa depan di kampung akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Umumnya yang dihormati pada malam ini kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak teman saudara yang hadir pada malam ini. Buat pertama dan terutama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita malam ini, sehingga jauh lagi kita jalan ambil lagi turun dilangkahkan kaki, diayunkan tangan dari tampik kita masing-masing menuju lokasi pondok pesantren Darul Ulum dalam rangka yakninya mengisi rekening ibadah ataupun ladang ibadah. Tentunya nanti di kampung akhirat sangat kita butuhkan dan sangat kita perlukan. Semuanya adalah rahmat Allah yang tercurah pada diri kita malam ini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yang telah menggulung tikar kebatilan, yang telah menegakkan tiang kebenaran, yang telah mengorbankan segalanya demi kepentingan umat dan agama. Beliau korbankan tenaga, harta dan pemikiran, bahkan satu yang paling berharga bagi beliau ialah roh ataupun nyawa. Nyawa yang membuat beliau hidup, beliau korbankan demi tegaknya agama yang diridai oleh Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-mukaddimah cukup sekian mengingat dan menimbang jarologi dalam putario. Sebelum pengajian aku sampaikan ceramah agama disampaikan, lebih dahulu ibu-ibu bapak-bapak, aku mohon maaf dari ibu hati yang paling dalam. Seandainya nanti dalam pengajian tak singgung deka naik, tak lantung deka turun, katu kariku mengisi, katu lunaku meningguang, lebih dahulu digantungkan pauh kanan tinggi, diempatkan sayur kanan lebar. Alhamdulillah pamanui. Bahari kita bersama ini mau bawa. Lagi alhamdulillah kalau mau lagi insyaallah sepanjang pukul sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah pitarukan ke dalam dapur mangko sebanyak tulang kaji dan kaki todangan. Elo-elo pai kapara kutu ladaan kai dua diambil kau lutan kai lanyang. Elo-elo ibu bapak dalam menyimak. Kolai yang mutasabun nampana jadikan guru saratu jupang bandiang. Tapi nyampang bakatu aku dinambukan campakkan sajo manai sarung di halaman. Sungai batang di kampung buat sinan taratak dahulunya. Batana-tana ibu bapak dua ambo kamulai berbicara. Singkat dua di tengah padang dimakan orang tengah hari. Dua-dualah ibu di bapak batana-tana ambo kamulai kabanagi. Iyo mengaji oleh mak di belakang. Iyo. Baik ibu bapak, pada malam ini pengajian
yang takana di hati takilan di mata untuk menyampaikan pada malam ini, yaitunya abu ibu bapa pada malam ini adalah mengaji di dakik guru. Jadi dakik guru ko mengaji mama aja papa takui awak. Abang kecurang kok salah tingkah taranti juma diri ko indah tabao lelo sampan indah takui. Akulah kadang-kadang ibu apa agak barik awak berceramah. Cuma namanya ganti ama kecurang namanya menghormati buya dan memuliakan buya. Tentu dengan mengaji pada malam ini, alimu di masuk-masuk yang ke depan diberikan keberkahan oleh Allah, umur dipanjangkan, rezeki dimudahkan, dilancarkan segala urusan. Jadi ibu apa malam ini itu adalah dalam rangka memperingati ulang tahun meninggalnya abuya kita, yaitunya tahun 2004 balik yang silam. Dia hitung tahun lah lebih kurang, yaitunya 7 tahun yang silam abuya kita meninggalkan kita. 1 tahun di Pompes Darul Ulum ini kita selalu memperingati, yaitunya mengenang jasa beliau, karena beliaulah merancang latihan yaitunya pesantren, dan sampai kini guru kita yaitunya abuya Imam Jafar yang melanjutkan. Mudah-mudahan kedepannya pondok pesantren kita kuat, anak murid bertambah rami, orang semakin datang banyak kembali untuk menuntut ilmu agama. Semakin maju, semakin hebat-hebat anak murid, dan pembangunan yaitu fisik. Mudah-mudahan adu-adu rezeki didatangkan Allah. Kalau dicari pada nalai mama ya papa, alhamdulillah lain kini nampaknya anak murid bertambah rami. Pembangunan fisik pesantren awak nampaknya muka belakang kiri dan kanan, alhamdulillah rahmat lain mencucu, sehingga pembangunan lancar ibu apa. Jadi ibu apa pada malam ini pengajian yang akan aku sampaikan, yaitunya aku teringat sebuah hadis Nabi Muhammad yang beliau baca di masa beliau hidup. Dan pada malam ini dan hadis diulang membaca balik. Anak kecil Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamud dunia bi arba'ati asya. Iaitunya barang mula tonggak dunia atau tiang dunia ada hampir macam. Jadi ibu apa dunia nang gadang kuat. Jutaan manusia yang nongkrong di hati dunia gua, berbagai macam pekerjaannya. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi nelayan, ada yang mengojek bagai, ada yang jadi menyupir oto. Berbagai macam lah kehidupan yang dijalani di manusia di hati dunia gua. Namun tonggak dunia gua cuma nampak di dalam Islamnya. Kalau tonggak nampak ko lain sama tago, insyaallah dunia ko akan aman. Tapi apabila tonggak salah satu nampak ko laraba, larata, atau tidak ada sama sekali, alamat dunia ko hendak tenang lain. Alam akan bergejolak, bagi orang alam tidak akan bersahabat dengan manusia lain. Kalau gini ibu apa pandang jauh di layangan, pandang daku ditunjukkan. Manigada kita kalagi menaku kita ke bumi menimbang sahabi pagi. Nan jauh nampak asuk, nan daku tanpa api. Kalau dicari-cari pada hari ini ibu apa, tonggak dunia nampiko lah banyak nerata, lah banyak nerusak ibu apa, sehingga alam tidak bersahabat dengan manusia. Api, angin, air dan tanah, kalau tonggak nampiko nak tagak atau lah hilang atau lah rusak, api akan membakar, air akan menghanyutkan, angin akan membongkar segala macam kayu dari bangunan, tanah akan bergetar, gampo namanya mama dia papa. Kalau baca di dalam alam maya,
di YouTube kini apa-apa banyak bana musibah yang datang melanda manusia kini. Angin kencang, gampo gadang, banjir bandang, corona bagaimana namanya kini yang dihantamnya adalah dunia. Kita telusuri hadis Nabi ku ama-ama aja apa-apa karena tonggak nampi ku lah banyak narusak, tonggak nampi ku lah banyak naindak tagak, sehingga alam ku lah tidak bersahabat dengan manusia lain. Baru-baru ku ibu apa-apa kalau kita cari di alam maya di YouTube, yaitunya di negeri Cina, yaitunya bencana yang sangat dahsyat. Yang pada awalnya angin kencang, kemudian air bagaikan tsunami. Barat kerugian Cina kini ibu apa-apa di dalam berita dicari, yaitunya 28 miliar euro. Jadi euro nak mata uang rupiah euro. Barat tu kalau dipelaturkan dengan rupiah, triliunan ibu apa-apa kerugian yang Allah datangkan ke negeri Cina. Mungkin ibu apa dicari-cari awak, mudah-mudahan bencana Allah jauh dari negara awak, jauh dari Indonesia gua. Mari kita cari ama-ama aja apa-apa. Namanya tonggak nampe itu yang membuat alam kau tanam, dunia kau tanam. Bagi cik Nabi, baldatun taibatun rabbun ghafur, negeri yang aman, makmur, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tanyo negeri ko makonyo makmur, ni malah tanyo alam ko makonyo tanang. Apabila tonggak nampe ko, lain sama-sama tagak, sama-sama kuat, sama-sama berdiri kokoh, insya Allah alam tidak akan mendatangkan bencana terhadap manusia. Yang pertama Pak Bu, kita mengaji dalam kita memperingati ulang tahun. Beko kita minta ke Buyawa, beko kita ngejauh-jauh bapak-bapak dari Pembidin melalui bagai wajib bagai, kita minta kaji ke Buyawa beko. Aboko silanya pengamang lapi konya mama jo papa. Calak-calak gatiasa menyelang tukang tibo, ala tibo tukang beko baka tukang ale. Jadi bapak-bapak kita main capek saja. Yang pertama kata Nabi Muhammad, tonggak dunia yang pertama iaitunya bi'adlil umara. Bahasanya adalah dengan keadilan orang umara. Siapa yang dikatakan umara? Iaitunya orang-orang yang tagak di pemerintahan. Mungkin paling kecilnya wali jorong, kemudian wali nagari, kemudian bapak camat, kemudian bupati, kemudian gubernur, kemudian presiden. Itulah yang dikatakan umara. Dengan keadilan umara kuat, mangko tagaklah tonggak dunia. Apabila umara kau tidak berlaku adil, menindas rakyat, mensengsarakan rakyat, itu namanya ama-ama tonggak dunia patamu larabah, tonggak dunia patamu larusak, sehingga alam tidak tenang lagi. Ini dicari-cari ibu apa-apa. Kalau kepemimpinan kini dicari lawak lah tambah merasai masyarakat. Ekonomi lah makin cair. Mangasa jawab kini tak dapat bergerak ibu apa-apa. Namanya COVID-19 balik atau corona basurang kini. Dicari-cari mana, diterusuri mana, corona aku mama jawab apa, ndak lu aduh. Cuman kita ko di mabuk ketakutan saja namanya. Aku ujian Allah pulun tu awak ko, rasa takut yang menghantui awak. Itu Allah yang mengaturkan dalam Al-Quran. Ada kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfus wa samarat wa basyirin sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa suawanya? Nang kata Allah di dalam Al-Quran,
Dan sesungguhnya kami akan uji manusia itu. Ujian pertama yang Allah berikan kepada manusia, yaitu minal khauf, artinya perasaan takui baka panjangan. Sehingga awak lagi mampu ada takui. Kasuru awak takui, kamu saji awak takui, kapasa awak takui. Sehingga ketakutan yang menghantui perasaan awak. Apabila kita mempaturikan takui baka panjangan, sebenarnya yang kita takuti kadang-kala tidak kita temukan di dalam hidup ini ibu bapak. Cuman banyak perasaan takut yang seringkali menghantui awak. Apabila kita lagi mampu ada takut, ujian Allah akan datang kembali sesudah itu. Alai wal ju' artinya kelaparan, litak pari awalai. Bama kota katu dawa mempaturan takut. Patui kasawah kita tak kasawah, patui kaladang kita tak kaladang. Takui awak segala macam, takui pai kapasa kam mengalih awak nak pai mengalih. Sehingga perasaan takui itulah yang kita paturian. Padahal Allah menyuruh awak keluar dari rumah. Ana kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila kamu sudah melaksanakan sholat subuh, maka bertebaranlah di permukaan bumi, carilah rahmatku, tuntuilah kurniaku. Nak kata Allah, mengakilah, mencarilah di ma daun sinan mencoto, di ma rumpun sinan mengake. Unjuk aja ini kemudian padolang di kampung orang. Atu untuk mencari kebutuhan awak. Pungguang kabalampo, tapak nang kabale, anak bini nang kabalanjo. Namun kenyataannya kini manusia lama buat ketakutan ibu apa? Dia kalau kita lama buat ketakutan, mampu kita akan kelaparan sudah tulai. Ujian Allah juga kelaparan ibu apa? Ini berapa banyaknya orang yang menangis. Kok mengalir awak nak budi? Ya nak. Kalau ini namanya vaksin lah. Dulu di corona orang takut, kini vaksin. Kalau alumni vaksin lewat takut, Ekuador razia, PPKM namanya. Sehingga awak ayolah takut le balik. Sehingga ibu apa-apa pasar-pasar kini laksana kota mati. Kalau pasar kola ditutui, di ma perputaran uang lain, di ma piti berputar mama, sehingga balai, itulah kelaparan. Satu alai, wa naqsin minal amwal, kekurangan daripada harta. Tapasu awak melo kecil lah muawak. Ibarat air antara nak ibu apa di sawah tawi setiwari sama terus masuk ndak ada. Yang mana akhirnya air tengah nak ku habis masuk ndak ada lagi. Kemudian awak makin banyak, piti masuk makin tak ada. Aku lebih apa ujian. Ayam apa tak awak tu sia. Kadang-kadang santrin awak wah kalau ndak di corona, kalau ndak PPKM, mungkin melatui orang sampai keluar ulang tahun buya. Cuma bah orang takut untuk berkumpul-kumpul. Ada larang bahkan ibu apa bahkan dibubarkan. Sementara sedikit bandingan dia awak, batan yang layang-layang orang kini mama dia bapak ndak ada dihalangi. Barale gadang sampai wisata bebas. Sementara keagamaan, ceramah agama, zikir gabungan, ibu apa terhalang kini. Ambo ibu apa sebelum corona tiba jemaah zikir 2 kabupaten yang dibina itulah mendekati jemaah zikir itu 1000 orang dikumpulkan 1 kali dalam sebulan. Sejak corona tiba barak ini yang tiba orang bebas zikir lain paling kali 200 orangnya. Kamala biarnya na 800 wa antah hilang antah kamanonyo. Adik takui mak awalnya mama. Padahal berzikir itu adalah mengobati penyakit dalam tubuh awak. Apabila awak banyak berzikir,
penyakit insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita ke pokok pengajian, iaitu tonggak yang pertama dunia ko adalah kepemimpinan yang adil. Dengan adilnya orang pemimpin sehingga tonggak ko lai tago. Kalau nak adil pemimpin lai laraba tonggak makin katanayo gitu. Itu yang pertama. Akhirnya sudah tu tonggak yang kedua lah. Magri hadis Nabi bi'ilmil ulama. Apa soalnya? Dengan ilmunya para ahli ulama. Ulama yang ada di tengah-tengah kampung. Aku sebagai tonggak dunia aku. Kau ulama kau Nabi mama ya papa. Akulah Nabi menawa. Sebab nan ulama ko al ulama'u warasatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Al ulama'u khulafa'u minal anbiya wal mursalin. Sesungguhnya ulama tu ganti Nabi dan Rasul. Adalah ulama tulun Nabi atau ulama yang dizalimi, ulama yang disakiti. Akulah hilang lo tonggak dunia celai. Makin parah lagi. Sebab menyakiti ulama, menzalimi ulama, sama laksana meminum racun. Kalau racun awak minum, tentu alamat badan kita kasansaro. Kini banyak ulama yang disakiti, ulama yang dizalimi. Aku ibu apa-apa ulama tonggak dunia. Alhamdulillah kita di Padang Mage banyak sangat ulama enak. Di pesantren awak mah percetakan ulama loh. Aduh rati orang murid ini banyak ya. Jadi ulama ni sadonya nanti kuibi apa-apa. Allah kokoh tak tonggak dunia. Tapi kalau ulama tululah Nabi, mautul ulama, mautul alam. Matinya ulama kuah, mati alam lain. Kama tapi kita kebatanyo. Di mawa kebatanyo masalah kaji lain. Kalau ulama ku nalah habis mati. Alhamdulillah kita di Minangkabau Pak Bu, nan ulama ko lai aman-aman saja. Dah ada terang ulama yang disakiti kalau di Minangkabau, malah dimuliakan. Tapi kalau daerah lain ibu apa-apa, adun serang semayang ulama ko diantak orang dipisau. Serang imam orang ya tuan. Tiba je orang tak dikenal ibu apa diantaknya kudu aku je pisau mati sekali. Kemudian baru-baru ke ibu apa iaitu Syekh Ali Jaber. Entah dari malu orang datang untuk mantahnya Pak Bu. Aku ulama yang disakiti. Namanya ulama yang disakiti ya mama. Ulama ko para kekasih Allah. Amakonyo tonggak dunia tu kini lah goyang. Tonggak dunia tu kini lah mulai apa hilang cie-cie. Sehingga alam kini tidak bersahabat dengan manusia lain. Bencana akan datang melanda kita kalau kita jahil terhadap ulama, kalau kita tidak memuliakan ulama. Jadi Bapak alhamdulillah negari Pramagi pesantren kita adalah percetakan ulama. Mudah-mudahan Allah lindungi negari Pramagi itu daripada bencana alam, baik lampu, baik banjir, angin kancang segala macam. Karena Allah memandang para ulama yang ada di negeri Pramagi. Baiknya ulama mati walaupun hidup, Allah akan tetap mencintai dan menyayangi para ulama yang berada di atas dunia ini. Yang ketiga deh Pak. Bu, di belakang apa yang boleh Pak? Lain, tonggak dunia yang ketiga iaitunya bisakwatil aunia. Bahasanya dengan dermawannya orang-orang kayu. Orang kayu namanya biti. Harta banyak, kekayaan melimpah ruah. Satyo bang bereposito di pasar toko baliring di laman oto basusun joremot memuka laci. Kekayaannya sebenarnya melimpah ruah, tapi kekayaannya konyo sumbangan kepada masyarakat. Mungkin ada pembangunan yang tabakalai, rumah sekolah yang alun sudah, muslimin alun selesai. Haratu kekayaannya nyo berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau gini ama-ama ada apa-apa, kurang kayu dermawan ko ndak lo barang kini lho. Baman ko ndak barang, kurang kayu tu bana lagi tu bansai. Kira berapa banyaknya orang
Orang-orang Jakarta yang pulang kampung, yang biasanya kapal bulu, kita orang kapal tengker, anak kini alai di semenjak corona kui bapak mengalita dapi lai. Apa anu kedermawan sama tahun tu inyo sajola payah bi bapak. Aku lah tonggak dunia yang nomor 3, yaitu dengan para dermawan, orang kaya yang mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan Islam dan kepentingan orang-orang fakir dan fukara atau orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Yang kampil itu nama guru banyak datang sama ngaji. Yang nomor amping tonggak dunia kopabu, yaitunya bid'awatil fukara. Artinya yaitunya doa-doa orang-orang miskin. Orang bangsa bangun dikit dengan malam nyo berdoa kepada Allah. Nyo taat beribadah, nyo takui ke Allah. Aku tonggak dunia ko. Tapi kalau orang bangsa indah sembahyang, orang bangsa yang indah tahu nuntuang, lagi murka Allah lain. Berapa banyak nyo kini pak bu? Orang bangsa ko kadang-kadang nyo dah sembahyang do. Disuruh sembahyang orang, yuang sembahyang lalai, pito yo lai, kopi sembahyang, tak turun sembahyangnya. Orang lo dibanggakan. Adanya mama ada apa-apa, Allah paling murka kepada orang miskin yang tidak beribadah. Orang melarat yang sombong, aku sangat bagi itu dah lagu. Sehingga orang miskin yang berdoa diambil di Allah sebagai tonggak dunia. Kalau lay sama-sama takatu Pak Bu, insyaAllah pemimpin adil, ulama lay sedang banyak, orang kayo lay dermawan, orang bangsa lay beribadah dan berdoa kepada Allah. Mangko alam akan bersahabat dengan manusia, tidak akan mendatangkan bencana. Api bakawan Jawa, air bakawan Jawa, angin bakawan Jawa, tanah pun bakawan jo manusia. Kita sebut air ko kawan kan kenteknya. Kalau nyola gadang, aku lawan lagi. Api tekat tuyo kalau ni ketek muntuan tu awak bisa masak nasinya. Tapi kalau nyola gadang, akulah lawan lagi. Api apabila gadang, angin kencang tiba sehingga nyo panggang segala nado bi apa-apa. Jadi mudah-mudahan kita dalam pesantren kini, mudah-mudahan kita sama-sama kok menjadi pemimpin awak, menjadi pemimpin yang adil kita. Dan kita berusaha menjadi ulama yang ikhlas, ulama yang takut kepada Allah hanya semata untuk menegakkan agama Allah dan menolong agama Allah. Sudah kau jadi orang kaya awak, kita bawa tahu itu menyumbangkan harta awak di jalan Allah, dan kita pilih kerja balaki. Kadang-kadang dulu awak pilih kerja balaki. Bagi orang kampung kok jago lah ciri dimakannya. Pilih banyak, basraka balat alo ibu. Pamulong kau itu. Kau nak pertama tangkui kan kesarati orang lah. Ajalah orang yang balik semua. Dulang lu memurua melihat tangkui kan 50.000 orang aja baru. Aginya ada kakaruan kate 2.000. Aku nyona. Jadi bang, orang kayu pilih anamonyo. Al-wahidu la tadkhulul jannata walau kana zahuda. Orang bakhil tidak masuk surga walaupun juhudnya sekalipun. Apanya? Kok itu jadi orang kaya, bau sawa menjadi orang kaya yang dermawan, sebab Allah cinta kasih kepada orang kaya yang dermawan. Sudah tu kok jadi orang bangsa wa di dunia gua. Amaku banyak lagi tu beribadah. Berdoalah wa dengan malam. Di dunia wa yang melaratnya, di dunia wa yang susahnya. Di kampung akhirat itu paling bahagia nanti kalau orang miskin dari rajin beribadah. Mudah-mudahan pengajian pada malam ini Ibu Bapak ceramah dari Ambo, yaitu di depan guru kita bersama, waduh dan salah segala macam, Ambo mohon maaf yang segadang-gadangnya. Bari kita bersama dari maaf Bapak. Ya alhamdulillah.
Rabbil Alamin. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabir. Ku gawa minta ditimbang ko doso ampun nalabir. Bukan tamilang mangulampai, tamilang pangali pakuburan. Bukan memilang tadore pandai, mamilang gunung untuk dia makan. Tungke amat galah dilaku sitaba balik dari pakan. Kok salah tobaklah ambo, kok bana samu gitu amakan. Sambah dunika dari mulut karangan hati sanubari. Bari balame karitui ampun jurila pamanui. Ate-ate si bunga tay lakambang bungo sitawa. Walau tercacah jangguin kalantai, manusia basipai gawa. Marapati batalu hijau jatuh kalantai pacabala. Lukono hati bukan dari pisau, tapi di kalati ujung lidah. Ndak ada kan dia rata-rata, ndak ada manusia ndak punya kesalahan. Sapandai-pandai tupai merobek, sekali-kali kagawaju. Harimau terdorong di balangnya, gajah terdorong di bilalainya, manusia terdorong di cadik pinta 107 kayunya. Nyampang tak jadi bagian. Salamu duduk di kursi nangko. Kepada Allah ampunlah ambo. Kabagi para guru dan orang banyak rela jemaah dipuhunkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.